Hai semua, perkenalkan nama saya Lintang Pramudiawardani dari kelas 11 Kimia Analisis B, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif dari sebuah larutan. Sifat koligatif sendiri dibagi menjadi 4 berdasarkan sifat fisiknya, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu larutan dan apa itu sifat koligatif larutan. Larutan adalah sistem homogen yang terdiri dari suatu zat terlarut dan suatu zat pelarut. Kemudian, untuk sifat koligatif sendiri merupakan sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarutnya saja dan bukan pada jenisnya. Selanjutnya kita akan memasuki pada sifat yang pertama, yaitu mengenai penurunan tekanan uap. Tekanan uap menunjukkan kecenderungan suatu molekul untuk berubah menjadi fase uap. Prinsipnya, semakin besar tekanan uap dari suatu larutan, maka semakin mudah molekul dari larutan tersebut untuk berubah menjadi fase uap. Setiap molekul dari suatu larutan memiliki titik uapnya sendiri-sendiri. Lalu apabila ke dalam suatu larutan murni dimasukkan suatu zat terlarut, maka titik uapnya akan berubah atau mengalami perubahan. Selanjutnya, zat terlarut dibedakan menjadi 2, yaitu zat terlarut volatil atau zat terlarut yang mudah menguap karena gaya tarik-menariknya antar molekul yang lemah. Dan yang kedua, zat terlarut non-volatil atau zat terlarut yang tidak mudah menguap karena gaya tarik-menarik antar molekulnya yang kuat sehingga sulit untuk menguap. Lalu, jika zat terlarut non-volatil ditambahkan di dalam pelarut murni, maka akan menghalangi molekul-molekul pelarut untuk menguap. Akibatnya, tekanan uap dari larutan akan menurun. Atau dapat kita simpulkan bahwa tekanan uap pelarut murni akan lebih besar dari tekanan uap larutan. Selisih dari kedua nilai tersebut dinyatakan sebagai delta P sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap larutan. Dan delta P sama dengan X zat dikali dengan tekanan uap zat pelarut murni. Semakin besar X zat terlarut, maka akan semakin kecil P dan akan semakin kecil delta P-nya. Namun, apabila semakin kecil X zatnya atau semakin besar fraksi pelarut, maka semakin besar P-nya. Atau P sama dengan fraksi pelarut dikali dengan tekanan uap zat pelarut murni. Selanjutnya, sifat kedua yang akan kita bahas yaitu kenaikan titik didih. Tekanan uap berkaitan dengan titik didih. Jika tekanan uap semakin turun, maka molekulnya akan sulit untuk menguap atau dibutuhkan energi yang lebih tinggi untuk bisa menguap, sehingga titik didihnya juga akan lebih tinggi. Jadi, penurunan tekanan uap menyebabkan kenaikan titik didih. Jika titik didih pelarut murni sama dengan TB derajat dan titik didih larutan sama dengan TB, maka titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut murni. Selisih antara titik didih larutan dan titik didih pelarut murni disebut dengan delta TB, dan nilainya ini bergantung pada kemolalan zat terlarut. Delta TB sama dengan TB min TB derajat atau delta TB sama dengan KB dikali molal. KB ini yaitu konstanta kenaikan titik didih. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku ini pada penambahan zat terlarut non-volatil juga mempengaruhi titik beku, yaitu menjadikan titik beku semakin rendah. Jika TF derajat adalah titik beku pelarut murni dan TF adalah titik beku larutan, maka delta TF sama dengan TF derajat min TF.
Sebagaimana delta TF nilainya juga bergantung pada kemolaran zat terlarut. Delta TF sama dengan KF dikali molal. Lalu selanjutnya sifat yang terakhir yaitu tekanan osmosis. Tekanan osmosis yaitu tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel. Untuk menghentikan proses osmosis dibutuhkan sebuah tekanan. Nah, tekanan ini nih yang disebut dengan tekanan osmosis. Besarnya tekanan osmosis juga bergantung pada temperatur dan kemolaran larutan. Maka dapat diperoleh rumus sebagai berikut. P sama dengan MRT. M sama dengan kemolaran larutan, R yaitu ketetapan gas, dan T yaitu temperatur. Apabila dua larutan memiliki tekanan osmosis yang sama, maka dapat dikatakan kedua larutan tersebut disebut dengan larutan isotonik. Lalu yang terakhir, jika sebuah larutan memiliki sifat elektrolit, maka perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit disebut dengan faktor Van Hoff atau biasanya dilambangkan dengan huruf I kecil. Di dalam larutan elektrolit diperhitungkan jumlah ion atau N dan derajat ionisasi atau A. Hubungan derajat ionisasi dengan harga dapat dirumuskan sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide, yaitu I sama dengan 1 plus kurung buka N-1 kurung tutup A. Lalu, apabila larutan yang diamati memiliki sifat elektrolit, maka yang digunakan adalah rumus yang ada di slide ini. Yang pertama, pada penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan M kali KF dikali I. Lalu yang kedua, pada kenaikan titik didih, yaitu delta TB sama dengan M kali KB kali I. Dan yang ketiga, penurunan tekanan uap, yaitu delta P sama dengan XA dikali P derajat A dikali I. Lalu yang terakhir, pada tekanan osmosis, yaitu P sama dengan MRT dikali I. Nah, sekian video yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.